Hari ini kita ada di Solo. Kita berkunjung ke masjid terbesar di Solo, yaitu Masjid Agung Surakarta. Masjid Agung dibangun Pakubuwono III tahun 1763 dan selesai pada tahun 1768. Masjid ini merupakan masjid dengan kategori masjid jami, yaitu masjid yang digunakan untuk sholat berjamaah dengan ukuran makmum besar, misalnya sholat Jumat dan sholat Id. Dengan status sebagai masjid kerajaan, masjid ini juga berfungsi mendukung segala keperluan kerajaan yang terkait dengan keagamaan seperti grebek, sekaten, dan maulid Nabi. Bangunan masjid ini mengadopsi arsitektur Masjid Demak, yaitu memiliki atap sirap berumpak 3 yang melambangkan iman, Islam, dan ihsan. Karena itu, bentuk arsitektural Masjid Agung Solo sama dengan Masjid Agung Demak. Berdiri di atas lahan seluas hampir 1 hektar, bangunan utama masjid yang berukuran 34 x 33 meter mampu menampung sekitar 2.000 jamaah. Sepanjang perjalanannya, masjid ini telah melalui beberapa penambahan dan renovasi. Ruang utama Masjid Agung Surakarta yang merupakan ruang inti masjid ini berfungsi sebagai ruang sholat. Bentuknya persegi 4 yang melambangkan kesederhanaan duniawi. Ruang utama ini dilengkapi 11 pintu. 5 pintu di timur melambangkan rukun Islam, dan masing-masing 3 pintu di sebelah utara dan selatan ruangan. Bangunan yang pertama kali dibuat adalah bagian utama masjid. Ruang utama dilengkapi 9 jendela. 4 jendela terdapat di utara dan selatan mihrab, 1 di sisi utara tepatnya di barat bilik Yogaswara. 4 di sisi barat, masing-masing 2 di utara dan selatan mihrab. Daun jendela dan kusennya terbuat dari kayu jati, dan di bagian atas kusen terdapat ornamen ukiran geometris serta prasasti. Bentuk bangunan utama Masjid Agung Surakarta yang mendekati bujur sangkar itu melambangkan konsep Jawa kiblat papat 5 pancer yang melambangkan kesetaraan kekuatan 4 arah, utara, selatan, timur, barat, dengan kekuatan inti di tengah. Lantai ruang Masjid Agung kini dilapisi marmer putih berukuran 60 x 60 cm. Sebelumnya, lantai ruang utama masjid dilapisi uben teraso dengan motif geometris berukuran 20 x 20 cm dengan ketebalan 2 cm. Uben dipasang di atas lapisan pasir bercampur bubuk kapur dengan ketebalan 2 cm. Pemasangan uben itu berorientasi pada kiblat. Penambahan berikutnya dilakukan oleh Pakubuwono X. Pakubuwono membangun sebuah menara di sekitar masjid serta sebuah jam matahari untuk menentukan waktu sholat. Menara Masjid Agung Surakarta berdiri menjulang setinggi 33 meter. Dulunya menara difungsikan untuk mengumandangkan azan penanda waktu sholat. Jumlah anak tangga pada menara sejumlah 138 buah dan terbuat dari besi melingkar. Pintu masuk masjid pun mengalami perubahan pada masa Pakubuwono X. Pintu bercorak gapuran bangunan Jawa beratap limasan diganti menjadi bercorak Timur Tengah. Terdiri dari 3 pintu, dengan pintu yang berada di tengah lebih luas dari kedua pintu yang mengapitnya. Sementara
Pakubuwono XIII membangun kolam yang mengitari bangunan utama masjid. Pembangunan kolam ini dimaksudkan agar setiap orang yang akan masuk ke dalam masjid dalam keadaan bersih. Tapi karena berbagai alasan, kolam ini tidak lagi difungsikan. Selain itu, Pakubuwono XIII juga membangun ruang keputren dan serambi di bagian depan. Masjid Agung Surakarta merupakan elemen yang tidak dapat dipisahkan begitu saja dari proses perkembangan sejarah Islam di Jawa umumnya dan Keraton Surakarta Hadiningrat khususnya. Karena seperti kita ketahui bahwa menurut tradisi Islam, suatu pusat pemerintahan harus memiliki unsur-unsur antara lain keraton sebagai pusat pemerintahan dan tempat tinggal raja, masjid sebagai tempat ibadah utama dan berkumpulnya mukmin, alun-alun sebagai tempat rakyat bertemu dengan rajanya, dan pasar sebagai tempat kegiatan ekonomi. Pola tata kota kerajaan-kerajaan di Jawa berlandaskan konsep catur gatra tunggal. Konsep tersebut memandang bahwa pemerintahan tidak bisa dipisahkan dari aspek ekonomi, religius, dan sosial. Konsep penataan ibu kota di Keraton Surakarta juga disusun berdasarkan konsep tersebut, yaitu terdiri atas 4 elemen yang menjadi satu kesatuan ruang bersama antara sultan dengan rakyat, meliputi Keraton Surakarta, alun-alun Surakarta, Pasar Klewer, dan Masjid Agung Surakarta. Pada masa lalu, pengurus masjid ini merupakan anggota abdi dalam keraton. Setiap pengurus diharuskan terlebih dahulu menuntut ilmu di Madrasah Mambaul Ulum yang terletak di antara masjid dengan Pasar Klewer. Tapi kini hanya kepala pengurus masjid yang menjadi abdi dalam keraton dengan gelar Tafsir Anom. Sementara Madrasah Mambaul Ulum dikelola oleh Departemen Agama dan dijadikan pendidikan untuk masyarakat umum. Masih di sekitar masjid, tepatnya di sebelah utara, terdapat sebuah pemukiman yang bernama Kampung Gedung Selirang. Pemukiman ini sengaja dibangun untuk tempat tinggal para pengurus masjid. Sampai saat ini, Masjid Agung Surakarta masih menjadi pusat tradisi Islam di Keraton Surakarta. Masjid ini masih menjadi tempat penyelenggaraan berbagai ritual yang terkait dengan agama, seperti sekaten dan Maulid Nabi, yang salah satu rangkaian acaranya adalah pembagian 1000 serabi dari raja kepada masyarakat. Selain itu, bagi umat Islam, Masjid Agung Surakarta ini bukan hanya merupakan tempat ibadah. Pengunjung masjid ini tidak jarang menyempatkan diri untuk beristirahat di lantai berubin tanpa tikar. Angin yang bertiup menerobos ruang kosong menawarkan suasana segar bagi mereka. Tiap hari, bisa ratusan orang menyambangi Masjid Agung Surakarta.